Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Kita telah mengetahui bahwa bangsa Arab merupakan keturunan Nabi Ismail alaihi salam dan mewarisi agama dan cara hidup yang diajarkan oleh ayah mereka, Nabi Ibrahim alaihi salam. Berupa pengesahan Allah, penyembahannya, pelaksanaan aturannya, penyuciannya, dan pemuliaannya. Namun musuh-musuh Islam tidak diam dan hanya mengikuti. Mereka justru mengelak dan mencampur adukan kebenaran dari agama yang telah turun-temurun tersebut. Menurut mereka, Islam yang akhirnya hadir bukanlah kelanjutan dari ajaran Ibrahim yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat jahiliyah semakin jauh dari tauhid dan tata cara hidup Al-Hanafiyah ajaran Ibrahim. Mereka semakin tenggelam di tengah-tengah kebodohan yang menutupi kecerdasan dan potensi ketuhanan selama berabad-abad. Orang yang pertama kali mengenalkan ajaran paganisme kepada masyarakat Arab dan mengajak mereka menyembah berhala merupakan salah satu leluhur suku Khuzah, yaitu Amr Luhai bin Qomah. Amr bin Luhai pergi dari Mekah menuju Syam untuk menjalankan urusannya. Sesampainya di Ma'af, daerah Al-Balqa, yang ketika itu dihuni kaum Amalek, keturunan Amlak atau Amlik bin Lawits bin Sam bin Nuh. Dia melihat mereka menyembah patung. Amr bin Luhai bertanya, "Patung-patung apakah yang kalian sembah?" Mereka menjawab, "Patung-patung tersebut kami sembah untuk meminta hujan sehingga kami diberi hujan. Kami meminta kemenangan sehingga kami diberi kemenangan." Dia bertanya lagi, "Maukah kalian memberikan padaku satu untuk kubawa ke negeri Arab agar mereka menyembahnya?" Mereka pun memberinya sebuah patung yang dinamai Hubal. Dia pun membawanya ke Mekah dan memasangnya, lalu menyuruh orang-orang menyembah dan mengagungkannya. Kehadiran Amr bin Luhai menjadikan masyarakat Arab meninggalkan akidah tauhid yang diajarkan Nabi Ibrahim dan Ismail. Kondisi mereka yang tuna aksara dan enggan untuk berpikir memudahkan mereka terpengaruh oleh munculnya ajaran baru yang sesat. Sebenarnya adat istiadat bangsa Arab masih memperlihatkan jejak agama Ibrahim berupa prinsip dan simbol-simbolnya. Hanya saja sudah pada kondisi tercemar dan menyimpang, meskipun seiring berjalannya waktu semakin menghilang. Meskipun demikian, beberapa orang masih berpegang teguh pada agama Al-Hanafiyah dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada mereka yang taat dan menghukum kepada mereka yang durhaka. Mereka juga tidak setuju dengan bentuk penyembahan kepada berhala yang merupakan paham sesat dan hanya buah dari pikiran yang diada-adakan. Dahulu kala, jauh hari sebelum masa Nabi Nuh, terdapat seorang pria yang bernama Waddan. Dia adalah seorang saleh yang berbudi baik dan sangat dicintai oleh para pengikutnya. Suatu waktu, Waddan meninggal. Dengan diliputi kesedihan, rakyatnya kemudian mengubur jasad Waddan di tanah Babilonia. Di tengah suasana duka yang begitu mendalam, iblis melihat sebuah kesempatan untuk memperdayai manusia. Dia kemudian mengubah wujudnya ke dalam bentuk manusia. Dia menghampiri orang-orang yang sedang sedih lalu berkata, "Aku melihat kalian bersedih karena kematian orang ini. Bolehkah aku membuat patung yang menyerupai dia, Waddan, yang mana nantinya bisa diletakkan di tempat pertemuan kalian, agar kalian bisa mengingatnya?" Mereka menjawab, "Silahkan." Demikianlah iblis lalu membuat patung Waddan. Lalu orang-orang meletakkan patung tersebut di tempat pertemuan mereka. Setelah diletakkan di sana, manakala orang-orang teringat akan Waddan, mereka begitu antusias untuk memandangi patung Waddan. Melihat antusiasme orang-orang,
Lalu iblis menawari mereka untuk membuat patung lagi. Bolehkah aku membuatkan kembali patung dirinya untuk disimpan di rumah kalian masing-masing? Sehingga dia, Watan, akan berada di rumah semua orang, dan kalian bisa mengingatnya. Mendapat tawaran ini, semua orang setuju. Anak-anak dari orang ini kemudian menyaksikan bahwa betapa orang tua mereka begitu mengagumi patung ini. Dan tak ayal, mereka pun mengikuti perilaku orang tua mereka. Sehingga lama-kelamaan, para anak keturunan mereka, ketimbang mengingat dan menyembah Allah, mereka lebih suka mengingat dan menyembah Watan, berhala pertama dalam sejarah umat manusia. Ibnu Abbas mengatakan, adalah pada masa Yarid, ketika berhala dibuat dan beberapa dari mereka berpaling dari Islam. At-Tabari mengatakan bahwa Yarid adalah keturunan Adam dari garis Idris. Dia dilahirkan 460 tahun setelah kematian Adam. Dalam riwayat lainnya, Ibnu Abbas menjelaskan, setelah kematian orang-orang saleh itu, setan mengilhami umat mereka untuk mendirikan patung-patung di tempat-tempat di mana mereka biasa berkumpul. Mereka melakukannya, tetapi patung-patung ini tidak disembah sampai generasi mendatang menyimpang dari jalan hidup yang benar. Kemudian mereka menyembahnya sebagai berhala mereka. Dalam riwayat versi lainnya, At-Tabari menjelaskan, terdapat orang-orang soleh yang hidup pada periode antara Adam dan Nuh. Mereka memiliki pengikut yang menjadikan mereka sebagai teladan. Setelah kematian mereka, sahabat-sahabat mereka yang biasa mencontoh mereka, akhlak orang-orang saleh ini berkata, jika kita membuat patung-patung mereka, itu akan lebih memudahkan kita untuk beribadah dan akan mengingatkan kita tentang mereka. Maka mereka membangun patung-patung mereka, orang-orang soleh, dan setelah mereka mati dan generasi lain datang setelah mereka. Iblis merayap dalam benak mereka dengan mengatakan, nenek moyang kalian dulu menyembah mereka. Dan melalui ibadah itu, mereka mendapat hujan. Jadilah generasi baru itu menyembah patung-patung. Terkait peristiwa-peristiwa di atas, Ibnu Katsir menjelaskan bahaya-bahaya yang akan menimpa umat manusia manakala mereka menyembah berhala. Menurutnya, karena mereka kehilangan pemahaman tentang keberadaan Allah dan lupa akan hukum-hukumnya, maka mereka menjadi hilang kendali, berbuat kejam, dan melakukan tindakan-tindakan tidak bermoral. Lebih jauh, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pada hakikatnya, ketika manusia menyembah kepada selain Allah, maka mereka sesungguhnya telah terenggut kebebasannya. Akibat serius yang ditimbulkan oleh penyembahan berhala adalah hancurnya pikiran manusia. Allah menciptakan manusia dengan akalnya agar mereka memperoleh pengetahuan yang terpenting, bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta. Sementara yang lain hanyalah makhluk yang bergantung kepadanya. Karena itu, ketidakpercayaan kepada Allah mengakibatkan hilangnya kebebasan, hancurnya pikiran, dan hilangnya tujuan mulia dalam kehidupan. Dengan menyembah apapun selain Allah, manusia menjadi pengabdi setan. Padahal dirinya sendiri adalah makhluk yang sama-sama tidak berdayanya dengan manusia. Demikianlah tradisi penyembahan berhala ini terus terjadi sampai ke masa Nabi Nuh. Oleh Ibnu Katsir, Nuh digambarkan sebagai satu-satunya orang yang tersisa yang pemikirannya masih merdeka. Dia tidak terseret oleh arus besar bangsanya sendiri yang telah melupakan Allah dan menyembah berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nuh untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan. Quran Surat Hud ayat 25 hingga 26. Nah,
Pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.